Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Farahdiba Solihin dengan nomor NIM 060203200052. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Saya akan menjelaskan tentang pengertian plagiarisme, tindakan plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, dan identifikasi plagiarisme. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme merupakan penjiplakan atau mengambil karangan, pendapat, ide, gagasan, dan sebagainya dari karya orang lain yang dijadikannya seakan-akan karya atau karangannya sendiri. Tindakan plagiarisme merupakan tindakan seseorang yang mengklaim hasil karya orang lain sebagai karyanya sendiri dengan tanpa adanya proses pemberitahuan atas penggunaan karya kepada pemilik karya tersebut. Terdapat beberapa jenis-jenis plagiarisme, di antaranya jenis plagiarisme yang berdasarkan aspek yang dicuri. Pada jenis ini terdapat 4 jenis, yang diantaranya plagiat ide. Pada plagiat ide ini sulit untuk dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak. Pada jenis selanjutnya yaitu plagiat kata demi kata. Pada jenis ini mirip dengan jenis plagiat ide. Akan tetapi plagiat kata demi kata ini lebih mencakup keseluruhan. Pada jenis selanjutnya yaitu plagiat sumber. Pada plagiat ini sangat fatal karena tidak menyebutkan sumber-sumber yang telah digunakan, sehingga dapat merugikan sumber yang terkait. Pada jenis selanjutnya yaitu plagiat kepengarangan. Pada jenis ini penulis menulis karya orang lain dalam keadaan sadar dan sengaja untuk membohongi publik. Selanjutnya, jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Pada jenis ini terdapat 2 jenis. Yang pertama, jenis plagiat sengaja. Plagiat sengaja merupakan plagiat yang sengaja dilakukan oleh penulis untuk menjiplak atau mengambil karya orang lain. Pada jenis selanjutnya, yang kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja merupakan plagiat yang tidak sengaja dilakukan penulis yang dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam mengutip. Selanjutnya, jenis plagiarisme berdasarkan proporsi yang dibaca. Pada jenis ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, plagiat ringan. Plagiat ringan merupakan plagiat yang dilakukan penulis yang kurang dari 30%. Jenis yang kedua, plagiat sedang. Plagiat sedang merupakan plagiat yang dilakukan penulis yang sebanyak 30% sampai 70%. Pada jenis yang ketiga, plagiat total. Plagiat total merupakan plagiat yang sangat fatal yang dilakukan penulis yang sebanyak lebih dari 70%, yang diharuskan direvisi atau tidak diakui. Selanjutnya, jenis plagiarisme berdasarkan pola. Pada jenis ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, plagiarisme total. Plagiarisme total merupakan menjiplak atau mencuri karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya sendiri. Yang kedua, plagiarisme parsial. Plagiarisme parsial merupakan cara-cara menjiplak karya orang lain untuk menjadikannya karyanya sendiri, seperti mengambil pernyataan, metode analisis, sampel, dan yang lainnya yang berasal dari karya orang lain dengan tanpa menyebutkan sumber yang terkait. Yang ketiga, autoplagiarisme. Autoplagiarisme merupakan penulis melakukan pada karyanya sendiri sebagian atau keseluruhan
penulis melakukan copy paste dari suatu buku yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber yang terkait. Yang keempat, plagiarisme antar bahasa. Plagiarisme antar bahasa merupakan penulis melakukan penerjemahan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke bahasa Indonesia, lalu penulis menggunakannya tanpa menyebutkan sumber yang terkait. Selanjutnya, jenis plagiarisme berdasarkan penyajian. Pada jenis ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim merupakan menjiplak karya orang lain apa adanya dan menganggap sebagai karyanya sendiri. Yang kedua, plagiarisme kain perca. Plagiarisme kain perca merupakan mengambil karya orang lain dari berbagai sumber dan disusun kembali agar terkesan karyanya sendiri dengan tanpa menyebutkan sumber. Yang ketiga, plagiarisme parafrase. Plagiarisme parafrase merupakan mengubah kalimat dari penulis aslinya dengan kalimatnya sendiri dengan tanpa menyebutkan sumber. Yang keempat, plagiarisme kata kunci. Plagiarisme kata kunci merupakan plagiat dengan mengambil sejumlah kata kunci dari sumber yang digunakan dan menfrasekan lagi dengan kata-katanya sendiri. Yang kelima, plagiarisme struktur gagasan. Plagiarisme struktur gagasan merupakan plagiat yang mengambil struktur gagasan orang lain yang diuraikan kembali agar terlihat berbeda. Apa saja yang diidentifikasi pada plagiarisme? Yakni yang diidentifikasi plagiarisme terdapat 15. Yang pertama, penggunaan kosakata. Yang kedua, perubahan kosakata. Yang ketiga, teks yang membingungkan. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Yang kelima, jumlah kemiripan teks. Yang keenam, kesalahan ejaan yang sama. Yang ketujuh, distribusi kata-kata. Yang kedelapan, struktur sintaksis teks. Yang kesembilan, rangkaian-rangkaian kata yang sama. Yang kesepuluh, orde kemiripan antar teks. Yang kesebelas, ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Yang kedua-belas, frekuensi kata. Yang ke-13, keputusan untuk kalimat yang panjang atau kalimat yang pendek. Yang ke-14, teks yang dapat dibaca. Yang ke-15, referensi yang tidak jelas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.